Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ahlihi wa ala ahli baitihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, saudara-saudara dan sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana saja berada, semoga semua selalu dalam curahan rahmat, berkah, ridho serta cahaya Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita juga sama-sama panjatkan kehadirat Allah atas nikmatnya yang begitu sangat besar, yang saat ini masih terus selalu memberi kesempatan kepada kita untuk menyambut tali silaturahmi guna kita di dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, serta upaya kita untuk lebih dekat dan mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat juga senantiasa selalu kita curahkan atas teladan kita, cahaya kita, syafaat kita yang kita rindukan, kita cintai, baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabatillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya ingin berbagi pengetahuan tentang sesuatu yang sangat istimewa, sesuatu yang terhubung dengan sebuah proses perjuangan dari guru-guru kita, dari ulama-ulama kita, dari tokoh-tokoh di agama kita yang selalu berusaha untuk menemukan jalan-jalan terbaik dalam pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya ingin berbagi pengetahuan tentang informasi yang berkaitan dengan tarekat. Sebagaimana sebagian kita sudah mengetahui bahwa tarekat adalah sebuah jalan, sebuah metode, sebuah sabil yang ditempuh oleh seorang tokoh-tokoh yang ingin lebih mengetahui, lebih jelas, lebih dalam tentang pengetahuan, pengenalan kepada Allah, pendekatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sahabat-sahabat muslim, maka dalam kesempatan ini izinkan dan perkenankanlah saya untuk menyampaikan kisah untuk sedikit kita mengenal di dunia tarekat. Dan dalam kesempatan ini saya ingin mengisahkan tentang tarekat Satariyah sebagai sebuah tali penghormatan dan kekaguman saya kepada semuanya, sebagai upaya tali silaturahmi kita kepada saudara-saudara kita yang ada di Satariyah. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah sarana memperkuat ukhuwah Islamiyah kita dan meningkatkan usaha dan upaya kita di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Sebelum saya memulai, maka izinkanlah saya menyampaikan salam tanzim saya, silah saya dengan mengirimkan Al-Fatihah buat kepada mereka-mereka, para guru-guru besar, para pembimbing-pembimbing atau mursyid yang ada di dalam keluarga besar Satariyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ashabi Sayyidina Ali bin Abi Thalib Hasan Sumaila Zainal Abidin Sumaila Sumaila Syekh Abu Yazid Sumaila Abdullah Syattar lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sahabat-sahabat billah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khusus saudara-saudara yang ada di Satariyah, mohon kelapangan dan izinnya untuk berbagi pengetahuan guna meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Bila yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tarekat Satariyah dan merupakan satu tarekat yang memiliki silsilah atau sanad yang menyambung kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian melalui sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kemudian menyambung kembali kepada putra beliau Hasan bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kemudian terus kepada cucunya daripada Zainal Abidin, kemudian terus menyambung lagi kepada cicit-cicitnya, terus sampai pula kepada Syekh Abu Yazid Al-Bustami, terus menyambung sampai kepada yang masyhur dijadikan sebagai nisbat daripada nama beliau daripada tarekat ini, Al-Alamah Al-Mukarramah Syekh Abdullah Asyattar rahimahullah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tarekat Satariyah jadi sudah berkembang dari semenjak Rasulullah SAW terus kepada para sahabat-sahabat Rasulullah hingga cucu-cucu Rasulullah, dan mulai masyhur, mulai terkenal pada zaman Abu Yazid Al-Bustami di Turki. Maka sebelumnya kaum muslimin mengenal nama isbat tarekat ini dengan tarekat Bistimiyah. Itu juga berkembang juga di Irak, bernisbatkan kepada pembawanya yang bernama Iskiyah. Tetapi kembangannya terus, barulah begitu masyhur di dunia pada zaman daripada Al-Mursyid daripada Syekh Abdullah Asyattar, sehingga kemudian nama daripada tarekat ini bernisbatkan kepada nama beliau yang sangat mulia, yang sangat alim, yaitu daripada Syekh Abdullah Asyattar menjadi tarekat Satariyah. Di masa Al-Mursyid Syekh Abdullah Asyattar inilah tarekat ini begitu pesat berkembang, sehingga namanya pun masyhur bernisbatkan kepada nama beliau, sehingga menjadi tarekat Satariyah. Tarekat Satariyah ini terus berkembang ke seluruh dunia, sampailah ke pusat daripada lahirnya Islam, yaitu Mekah dan Madinah, yang dibawa dan dikembangkan oleh seorang yang alamah
seorang mursyid Syekh Ahmad Kusasi dan Syekh Ibrahim Qurani, yang memiliki banyak murid, yang salah satunya murid beliau berasal dari Indonesia, dari Nusantara ini, yang masyhur yaitu Syekh Abdul Rauf Singkil, yang kemudian memiliki murid dari Padang Pariaman, tepatnya Ulakan, Sumatera Barat, yaitu yang mulia Syekh Burhanuddin. Dan begitu juga perkembangannya terus sampai ke Pulau Jawa ini, yang dibawa oleh mulia Syekh Abdul Muhi di Pamijahan, Tasikmalaya, Jawa Barat. Jadi begitu pesat di abad ke-13, dimulai dari abad ke-13, mulai daripada Al-Mursyid yang mulia Syekh Abdullah Sattar ini begitu pesat mengembang daripada tarekat Satariyah sampailah ke wilayah Nusantara atau Indonesia saat ini, dan bahkan masuk pula sampailah di abad ke-17 ke Keraton Cirebon, yang tercatat di dalam kitab tarekat Satariyah Ratu Raja Fatimah Same dan kitab tarekat Satariyah Pangeran Raja Abdullah R. Nawal dan beberapa kitab lainnya. Begitu pesat terus berkembang, yang tadinya di keraton bahkan berkembang menjadi masuk ke pesantren-pesantren yang ada di wilayah Cirebon, Jawa Barat. Termasuk salah satunya adalah pesantren Kempek, pesantren Buntet, pesantren Al-Jauhiriyah, dan pesantren Darul Hikam, dan beberapa pesantren yang lainnya. Jadi begitu pesat perkembangan tarekat Satariyah yang berasal dari Rasulullah SAW, kemudian kepada Ali bin Abi Thalib, terus kepada cucu-cucunya, sampai kepada Syekh Abdullah Sattar, sampailah kepada para tokoh-tokoh, ulama-ulama yang ada di Nusantara ini. Jadi sahabat-sahabat muslim, sahabat-sahabat pilah di mana saja, dan khususnya sahabat-sahabat Satariyah, sungguh kita beruntung karena Allah memancarkan cahayanya sampai ke negeri kita ini. Semoga ini kiranya menjadi cahaya buat kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkembangannya bukan hanya dari sisi umat atau pengikut, kan, tetapi juga berkembang dari sisi pendalaman kajian atau pengetahuan, di mana pada masa Mursyid Syekh Muhammad Gaus perkembangannya berpadu dengan tarekat lain, yaitu tarekat Qadariyah, sehingga menjadi tambah lengkap lah, tambah dalam lah, luas lah tarekat ini atau metode ini menjadi tarekat Qadariyah Satariyah. Jadi begitu sangat besar pertumbuhannya, sebagai sebuah gambaran begitu sangat Allah mencurahkan rahmat kasih sayangnya yang besar kepada umat manusia di dunia, dan khususnya kaum muslimin, ya, dan lebih khusus lagi kepada umat Islam yang ada di Indonesia, di mana Allah mencurahkan cahayanya, melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya, yang salah satunya dicurahkan melalui daripada cahayanya, daripada tarekat Satariyah atau tarekat Qadariyah Satariyah ini, yang begitu pesat berkembang di Indonesia di abad ke-17 hingga saat ini masih terus berkembang. Mudah-mudahan ini penyambung tali silaturahmi, sekaligus sama-sama memperkuat jalan kita mencari jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala
mudah-mudahan meraih pengenalan kepada Allah secara baik dan benar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabat pilah di mana saja berada, tarekat ini mengajarkan kepada kita bagaimana hakikat kehidupan ini, hakikat dunia ini, di mana di dalam tarekat Satariyah mengajarkan kepada kita bahwa alam semesta ini, dunia ini diciptakan dari cahaya Allah. Yang pertama-tama adalah cahaya daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga diberi nama dengan cahaya Muhammad, Nur Muhammad. Jadi semua yang tercipta, semua yang ada dalam kehidupan ini, di dunia dan di alam semesta ini, semua makhluknya berawal dari penciptaan Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Jadi semua yang tercipta ini adalah merupakan sebuah daripada pancaran, ya. Yang pertama-tama secara rahasia, secara batiniah merupakan bayang-bayang daripada zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian terpancar menjadi sesuatu yang terwujud, yang itu juga merupakan bagian daripada pancaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di dalam tarekat manapun pasti jalannya zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kalimat yang afdol, yaitu kalimat la ilaha illallah. Begitu juga di dalam tarekat Satariyah. Tarekat Satariyah mengajarkan orang untuk berzikir dengan kalimat la ilaha illallah. Hanya metodenya berbeda dengan tarekat-tarekat yang lain. Itu saya tidak jelaskan dalam kesempatan ini. Dan bukan hanya berzikir dengan kalimat la ilaha illallah saja, bahkan juga berzikir dengan asmaul husna. Di tingkat pertama dia berzikir dengan la ilaha illallah dengan beberapa metode, yang metode itu dihubungkan dengan titik nafsu. Karena di dalam tarekat Satariyah, nafsu inilah yang menyebabkan perjalanan seseorang bisa terganggu, orang bisa tersesat, orang tidak selamat. Maka di dalam berzikir la ilaha illallah dihubungkan dengan titik-titik tempat bersemayamnya, bersarangnya, berpusatnya yang namanya nafsu. Terbagi atas 7 jenis nafsu. Nah, di sanalah diarahkan zikir kalimat la ilaha illallah. Berbagai macam metode yang tidak lepas dari 7 metode yang terhubung dengan pusat bersarangnya nafsu. Ada di sebelah dada kiri, ya, yang di atas dan di bawah, yang di kanan, ya, yang berpatokan kepada puting, di tengah sampai di kepala. Nah, semuanya sampai di seluruh tubuh. Semuanya dibersihkan, diolah dengan kalimat la ilaha illallah, dipadu dengan nafas, dengan teknik-teknik tertentu, tentu yang berhak menyampaikan mursyid yang ada di tarekat Satariyah. Saya tidak berhak menyampaikan itu. Lagi mohon maaf jika ini terkesan lancang atau tidak sopan, tapi semata-mata sebagai sarana untuk membangkitkan umat kepada kesadaran untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah, dan sekaligus sebagai sambung tali silaturahmi kita, tali jiwa kita, tali hati kita kepada semua sahabat-sahabat dan saudara-saudara yang berada di mana saja, baik yang di tarekat ataupun di luar tarekat, khusus tentu di dalam tarekat Satariyah. Barakallahu lakum wa afwan minkum. Ada satu ciri khusus yang berbeda dari tarekat-tarekat yang lainnya daripada tarekat Satariyah ini. Ini sangat penting, di
Mana di dalam tarekat Satariyah seseorang untuk bisa sampai mengenal dekat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak melalui fana. Tidak melalui fana. Tapi bisa melalui jalan yang lain, yaitu melalui jalan nafas. Karena nafas adalah merupakan sesuatu unsur yang dekat dengan Allah, yang dapat menghubungkan kita melalui ruh yang sampai kepada sang penciptanya, Allah Subhanahu wa taala. Dengan jalur zikir dan nafas inilah seseorang bisa dekat dan mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya orang yang berzikir dan melalui nafas ini haruslah orang-orang yang betul sudah akhyar. Orang yang terpilih. Jadi tidak sembarangan. Jadi orang yang sudah tersaring. Hanya di dalam dunia tarekat tidak boleh mengajarkan atau menerima atau masuk kalau belum terpenuhi syarat-syarat. Tarekat umumnya seperti itu. Kurang-kurangnya orang itu harus sudah memahami syariat, sudah menjalankan, menegakkan syariat. Itu juga dalam tarekat Satariyah. Sangat menjaga daripada ketentuan-ketentuan syariat. Sehingga banyak para ulama-ulama yang begitu tertarik dengan tarekat Satariyah, seperti Syekh Ahmad Kusasi, Syekh Abdul Singki, Syekh Abdul Muhyi, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di jalan tarekat ini tidak melalui fana, melalui jalannya nafas, dia akan bisa terhantar untuk bisa dekat dan mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus orang yang pertama akhyar, kemudian yang kedua albab, orang yang betul-betul baik, betul-betul beribadah, betul-betul berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada sang pembimbing atau mursyid. Barulah nanti akan menjadi orang yang satar, bisa mengikuti jalan tarekat Satariyah. Dalam zikir Asmaul Husna terbagi 3, wahai sahabat-sahabat fillah, di dalam tarekat Satariyah. Yang pertama, menzikirkan sifat atau nama-nama Allah yang mengandung keagungan dan kebesarannya. Yang pertama, seperti sifat Al-Qahar, Al-Jabbar, ya, dan lain-lainnya. Itu yang harus dipikirkan selalu di dalam tarekat Satariyah. Kemudian yang kedua, menzikirkan nama-nama Allah Asmaul Husna yang itu menggambarkan, menunjukkan sifat-sifat yang indah dari Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama yang indah seperti Ar-Rahman, Al-Latif, dan yang lain-lainnya. Barulah yang ketiga, sahabat-sahabat, zikirnya adalah perpaduan dari kedua nama tersebut. Itu harus dizikirkan terus menerus, tidak boleh terhenti sampai menemukan buahnya, sarinya daripada zikir tersebut. Ini harus berurutan dari yang memiliki sifat kebesaran dan keagungannya sampai memberikan sifat kelembutan dan keindahannya sampai dipadu kedua-duanya. Ya, perpaduan keduanya seperti Al-Muhaimin, padu keduanya. Sangat menarik dan sangat indah. Silakan belajar lebih dalam lagi ke dalam tarekat Satariyah. Baiklah sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang berhubungan dengan zikir Asmaul Husna seperti itu. Sebelum
saya mencukupkan karena keterbatasan yang ada. Kalau boleh saya memberikan sebuah kesan ya, memberikan sebuah penilaian dalam metode atau tarekat ya, atau cara di tarekat Satariyah. Ini sangatlah bagus dan aman, sangat bagus manfaatnya gitu, maksudnya aman secara prosesnya menurut syariat ya, standar syariat dan pelaksanaan begitu. Bagusnya adalah dia metodenya itu akan memberikan efek yang menyehatkan buat fisik. Ini yang mungkin perlu buat saya garis bawahi ya, buat masukan-masukan kepada sahabat-sahabat muslim, sahabat-sahabat filah ya, dimana saja berada, yang berada di Satariyah atau yang tidak ya. Walaupun saya juga bukan pengikut atau jamaahnya tarekat Satariyah ya, tapi pernah belajar, tapi belum memenuhi syarat lah. Masih banyak masih banyak kemungkarannya. Tapi ini sedar wawasan pandangan. Saya nilai ya, bagusnya adalah di situ akan membangkitkan, mengaktifkan, menyehatkan diri di badan, karena dia zikir dipadu dengan titik-titik diri yang situ adalah merupakan cakra ya, tempat-tempat kekuatan manusia, diri manusia. Jadi ya bisa menyehatkan dan menguatkan juga ya, melahirkan kekuatan yang yang metafisik kalau saya mengistilahkannya, yang lebih halus, lebih bagus lah. Kekuatan supranatural mungkin agak kurang pas, metafisik, kekuatan diri sangat bagus di Satariyah. Seperti itu buat tambahan sebelum saya mencukupkan ini ya, sebuah pandangan baik dari saya, pandangan bagus ya, saya lihat jadi sangat bermanfaat lah, sangat bagus manfaatnya. Tentu ya semuanya sesuai dengan tuntunan yang ada di dalam tertib tarekat Satariyah. Nah, seperti itu. Itu juga tentu tidak mudah, sebenarnya pasti ada proses-proses yang ya tadilah yang naik dan menurun ya gitu. Amannya karena adalah yang menurut saya dia tidak melalui jalur fana. Nah, karena kan dalam tarekat itu, dalam tasawuf yang berarti kalau di fana itu, jadi aman tuh dia gitu. Jadi aman, menghindari jalur, dia jadi ambil jalur aman lah, ibarat orang tuh menuju dia ambil jalur yang aman ya kan, yang tidak banyak resiko. Jalur ini jalur aman, bagus, cakep, insyaallah. Yang keamannya ya berarti semuanya kan kalau sudah lewat fana ya insya Allah semuanya terkontrol berdasarkan syariat, karena kan yang membuat sesuatu itu bisa agak-agak nyimpang dari syariat kalau sudah ngambil jalurnya fana itu kan namanya fana itu kan nggak ngontrol. Nah, jadi fungsinya jadi nggak maksimal. Nah, jadi aman lah dia ya. Kalau soal ada penyimpangan itu memang udah dasar proses zikir terhadap pembersihannya nggak selesai atau nggak sesuai dengan tuntunan guru spiritual atau pembimbingnya lah, mursyidnya. Jadi sangat bagus dan aman. Nah, mudah-mudahan Allah curahkan keberkahannya buat yang belajar ya, buat kita juga nih ya. Nah, itu. Jadi itu yang menurut kesan saya dalam metode daripada tarekat Satariyah ini. Itu sangat baik dan aman untuk diikuti oleh kaum muslimin. Sahabat-sahabat filah yang dirahmati oleh Allah, tarekat Satariyah tidak harus melalui fana, tapi melalui jalannya nafas. Harus orang yang sudah terpilih, orang yang baik, dan orang yang menjalani daripada jalan-jalan seperti taubat, juhud, waro, qanaah, muraqabah, dan 10 jalan-jalan yang harus dia lalui sampai musyahadah. Jalan-jalan yang memang umumnya
menjadi sebuah adab aturan di dalam belajar tasawuf, yaitu seperti itu. Harus bat, harus juhud, harus waro, harus qanaah, semuanya itu. Jadi sama dengan tarekat-tarekat yang lain. Seperti itu. Umumnya harus menjalani lakon perilaku yang seperti itu. Nah, barulah diberikan tingkatan-tingkatan zikirnya, dari yang tingkatan awal, pemula, menengah, sampai yang tingkat akhir tertinggi. Mari jalan zikir la ilaha illallah dipadu dengan nafas. Nah, detailnya nanti ya silahkan masuk ke dalam tarekat Satariyah atau bertanya kepada mursyid Satariyah. Adapun saya hanya menyampaikan secara sebuah pengetahuan secara umum guna membangkitkan dan menggugah kesadaran kita, pengetahuan kita. Begitu luasnya khasanah Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu luasnya pancaran Allah dan kasih sayang Allah, salah satunya melalui khasanah berliannya daripada tarekat Satariyah. Nah, baiklah sahabat-sahabat fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu daripada unikan tarekat Satariyah. Tetap harus dilanjutkan dengan pembersihan perut, perilaku, sebagainya. Sangat dijagalah nilai-nilai yang berkaitan dengan apa yang diajarkan di dalam al-Islam. Nah, mudah-mudahan sambung tali silaturahmi, informasi ya, ini bisa membangkitkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah mencurahkan rahmat dan cahayanya begitu luas, yang salah satunya ada di dalam tarekat Satariyah. Bagaimana saudara kita di Satariyah senantiasa mendapatkan curahan kasih sayang, rahmat, berkah dari kita yang mendapatkan pancaran. Sekali lagi, al-fakir, al-jahil, banyak kesalahan, banyak kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, khusus kepada yang mulia para mursyid tarekat Satariyah dan juga para jamaah. Mohon dimaafkan, dimaklumi adanya semata untuk semakin lebih membangkitkan giroh izah Islam, dan sekaligus semakin lebih mengenal, lebih dekat lagi dengan dunia tarekat, khusus tarekat Satariyah. Kul amin antum bi khair. Rabbana taqabbal innaka antas Allah wala bisawab. Kul amin antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.